Ini ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Edi. Pak Edi, kenapa kok kemudian proses revisinya itu agak lama? Nggak cepet gitu loh. Ya, itu memang ranahnya pemerintah ya, dan kita sudah mendesak beberapa kali, baik itu di dalam pertemuan-pertemuan bilateral maupun secara resmi dalam rapat dengar pendapat. Baik itu kepada Kementerian SDM, kepada BPH Migas, maupun kita menyalurkan hal ini kepada Pertamina. Karena yang paling berkepentingan itu kan adalah Pertamina sebagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi untuk membeli BBM, belinya dengan uang sendiri loh Pertamina itu, cash flow sendiri pergunakan untuk membeli BBM, yang mana kemudian dibayarkan kembalinya itu ya kita nggak tahu, bisa ada penundaan 1 tahun, 2 tahun dalam bentuk kompensasi. Ya, itu kan ada drainage daripada cash flow Pertamina untuk kemudian mendistribusikan. Pertamina punya tugas mendistribusikan, tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada kekosongan di itu di SPBU. Nah itu kita sampaikan pada Pertamina, tetapi sama sampai hari ini kita masih menunggu karena sesungguhnya revisi itu tidak kompleks, Iya. hanya satu Dan pasal. nggak semuanya kan Pak Satu yang jadi pasal. catatan. Nah, satu pasal untuk mendefinisikan siapa saja yang berhak untuk menerima subsidi tersebut, termasuk juga kategori kendaraannya. Misalnya kendaraan roda 4 1.500 cc ke bawah, kemudian sepeda motor 250 cc ke bawah. Itu saja. Oke. Nah, jadi tidak kompleks. Kita tanya ke Pak Raden. Pak Raden, tentu Kemenko sudah mengkoordinasikan kan kepada kementerian-kementerian teknis untuk bisa segera paling tidak agar tidak deg-degannya ini nggak kelamaan Pak. Karena kita banyak orang yang sudah memastikan ini akan naik gitu ya Pak. Nah, apa kemudian rencana dari Kemenko Perekonomian untuk bisa membuat agar kenaikannya ini paling tidak ya orang nggak shock gitu lah Pak? Pertama kalau kita lihat sebetulnya dimulai dengan pernyataan Bapak Presiden. Kan beliau sudah menyatakan bahwa situasi dunia seperti ini. Memang kondisinya. Jadi sebetulnya sudah dikondisikan ya dari pernyataan Bapak Presiden, pernyataan para menteri, pernyataan Ibu Sri Mulyani. Itu adalah satu pengkondisian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah desain daripada bantuan sosial itu juga adalah bagian dari itu semua. Ya, makanya kita tahu bahwa dampak daripada kenaikan BBM ini adalah kepada kelompok yang paling rentan. Dan itu kita hitung. Itu sebabnya kalau kita lihat kelompok yang paling rentan itu yang 20,65 juta itu adalah yang biasanya mereka mendapatkan PKH. Ya. 20,6 juta penerima manfaat. Kemudian 16 juta lagi adalah menerima BSU, bantuan subsidi upah untuk yang gajinya di bawah upah minimum 3,5 juta. Nah kalau kita kumpulkan itu sudah 36,5 juta sendiri. Ditambah lagi kita berikan juga kesempatan buat Pemda, di mana ada DAU yang mungkin sudah pada lihat itu angkanya DAU dan DBH itu, dana bagi hasil dan DAU itu 2% dari yang ditransfer dari pusat itu mereka boleh berikan kepada para pengemudi ojol ya, pengemudi ojek, pengemudi angkut, kemudian nelayan dan juga mungkin yang lain-lain ya, yang dilihat sangat membutuhkan di daerah masing-masing. Nah, itu adalah bagian daripada signal itu ya. Nah, tadi banyak yang mempertanyakan bahwa situasinya seperti apa dari sisi kemampuan. Satu yang ingin saya beritahukan kepada kita semua, kalau dulu tahun 80 90 kita adalah net exporter ya. Kita mengekspor itu produksi kita 1.500 barel per hari. Sekarang hanya 600 700. Jadi defisitnya sangat besar sekali. Kita net importer, makanya kita keluar dari OPEC. Ya, kita sudah keluar, kita bukan negara yang kaya raya, ya. Dengan keterbatasan itu kita net importer, kita lihat semua yang net importer sudah menaikkan harganya sejak bulan Februari yang lalu. Dan itu sudah mereka naikkan hampir 2 kali lipat. Pemerintah mencoba mengabsorb itu. Ya, sudah diabsorb selama 6 bulan ini. Ingat, kalau kita lihat bagaimana APBN kita selama 3 tahun terakhir ini sudah memberikan untuk dana pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID
itu hampir 1.800-1.900 triliun. Ditambah lagi dengan yang kita tidak duga ada perang Ukraine ini mengakibatkan harga minyak. Itu tambahan lagi. Jadi APBN kita sebetulnya selama 3 tahun terakhir ini sudah dipenuhi dengan tekanan-tekanan itu. Nah kita coba absorb yang saya katakan tadi itu. Tapi kan ada daya tahannya. Nah kalau ini dibiarkan, kalau kita lihat tadi angka-angka tadi yang disebutkan bahwa akan ada sekitar 190 triliun lagi yang akan dibawa ke tahun depan, Pak Edi. Tahun depan, kemudian tahun depannya lagi, kalau tidak disesuaikan sekarang, itu akan meledak lagi. Diperkirakan 300 triliun, dibawa lagi ke tahun 2024. Justru menurut saya, itu gelinding yang besar itu akan mengakibatkan persoalan di tahun-tahun berikutnya. Dan menurut saya tidak elok buat siapapun nanti the next presiden akan mengalami persoalan yang lebih besar lagi. Jadi menurut saya menunda ini justru akan memperbesar persoalan. Akan tetapi tentu kita harus take care, kita harus memang melihat yang membutuhkan tadi itu. Kita harus coba cari solusinya. Itu yang disebutkan tadi, kita berikan bantalan sosial. Pak Trubus, ini kan Pak Trubus sudah dengar bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk bisa membuat agar tadi yang dikhawatirkan angka kemiskinan naik, pengangguran juga dimungkinkan bisa bertambah karena inflasi makin tinggi. Nah kalau catatannya Pak Trubus? Iya, menurut saya yang harus dipikirkan adalah mengenai dampak itu sendiri. Jadi dampak dalam konteks ini adalah terkait dengan perilaku publik. Perilaku publik itu ada dua, ada perilaku individual dan perilaku institusional. Untuk perilaku individual ini kan kita lihat bagaimana masyarakat sekarang sudah ada sebagian yang mengalami panik. Karena apa? Kita lihat sudah ada antrian di SPBU, sudah mulai pokoknya mengular lah seperti itu. Nah ini kan kondisi yang sebenarnya situasi cemas, panik oleh anak. Karena apa? Karena pemerintah tidak mengumumkan, justru malah pejabat-pejabat kita siap mengatakan minggu depan mau naik ini itu menyebabkan masyarakat makin panik gitu loh. Itu kan yang harusnya tidak perlu disampaikan secara ya mungkin ada bahasa yang lebih baik lah, mungkin bahasanya bahasa sederhana publik itu ya pokoknya ada penyesuaian saja, mungkin tadi Pak ini lebih baik penyesuaian gitu. Tetapi jangan kemudian akan naik. Nah ini kemudian publik makin cemas. Nah kita lihat kemudian di antara perilaku institusional juga aneh. Ya ada lembaga-lembaga dalam ini entah itu bentuknya LSM, entah itu bentuknya perusahaan, UMKM, semua itu kemudian berbondong-bondong juga ikut ini, gitu, ikut ngantri di SPBU itu. Kemudian nah ini situasi yang kemudian menurut saya harus diantisipasi oleh pemerintah. Tentu pemerintah sudah punya hitung-hitungan tadi secara ini sudah jelasan sama Pak Pardede, tapi saya melihat justru disinilah kemudian konteks sosiologisnya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kemudian ini nanti timbulnya adalah benturan di masyarakat. Situasinya kan makin memanas, apalagi kemudian disinggung Pak Peter tadi, ada bahasanya itu situasi politik yang kemudian akan memanas pula. Nah, karena itu menurut saya hal yang sifatnya khusus mendasar sekali adalah bagaimana kemudian struktur masyarakat kita ini kan ada masyarakat yang kategori di perkotaan, ada yang di pinggiran lah kategori gitu ya, pinggiran. Kemudian ada juga di pedesaan, ada yang di pegunungan, ada yang di pantai. Nah, ini bagaimana kemudian mereka ini tetap bisa beraktivitas kalau kemudian BBM ini tiap hari kita dapatin langka, ya kan, langka, sulit untuk didapatkan dan beberapa nelayan sudah mengeluh itu di media, berbagai media menyampaikan mereka mengeluh tidak bisa ini melakukan ya melayan lagi lah gitu, melaut bahasanya gitu. Jadi itu karena apa? Karena sulitnya mendapatkan BBM itu. Jadi menurut saya ada kepastian. Jadi kalau memang mau dinaikkan silahkan dinaikkan. Tapi ingat yang namanya bantalan sosial, yang namanya aspek sosialnya harus diselesaikan dulu. Ini yang paling utama. Karena begitu naik, kalau nanti saya katakan Mano itu shock gitu, itu akan terjadi tuh soal benturan, masyarakat kaget. Karena gitu masyarakat kan. sudah mulai shock ketika kemudian kayak kemarin telurnya naik gitu kan ya, hilang. Iya, naik terus hilang kan gitu. Nah ini situasi-situasi seperti itu kan ada. Nah belum lagi ini situasi masyarakat kita itu ada yang kategori free rider, orang-orang yang mencari untung di tengah situasi masyarakat yang istilahnya itu yang kreatif, bisa melihat celah. Nah, gitu. Jadi mencari untung di situ, nah menimbunlah mereka, kemudian mempersuliti semuanya. Nah, ini kan tentu ada yang tadi disinggung sama Pak
Pak Parno itu, Pak DPR ini kan katanya harus ada penegakan hukum, tapi prakteknya kan penegakan itu kan hanya kecil aja kan fenomena-fenomena istilahnya itu ya fenomena gunung es saja yang ditangkepin, tapi bawahnya itu banyak sekali yang nggak mungkin juga ditangkap karena situasinya kan situasi panik tadi. Jadi menurut saya memang ini bagaimana efek domino dari kenaikan ini betul-betul harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan dengan kalkulasi yang sangat matang. Itu yang penting sekali Mbak. Dan di satu sisi kemudian bagaimana jaringan yang ada di masyarakat itu, jaringan sosial, namanya social network itu dibangun untuk membuat agar mereka itu trust gitu ya, trust kepada pemerintah tetap dalam posisi pertahanan melalui edukasi-edukasi yang dilakukan oleh tentu tokoh-tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama, entah itu tokoh-tokoh politik juga terjun semuanya sehingga ada kolaboratif di antara mereka. Itu Mbak menurut saya yang paling penting sekali. Ya, ini yang kemudian juga menarik komunikasi publiknya supaya cost yang tadi mungkin juga belum dihitung yang Pak Peter sudah sampaikan apabila terjadi konflik dan lain-lain ini juga mesti dicatat dan kemudian dikalkulasi dengan baik dan dengan jujur. Nah, kemudian bagaimana juga mengenai datanya yang selama ini masih belum dalam tanda petik tepat. Nah, nanti kita coba tanya sesaat lagi, tetap bersama kami.